Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama-tama, mari kita panjatkan selalu puji rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan nikmat iman, nikmat Islam, sehat walafiat. Dan tak lupa pula salawat beserta salam mari kita curahkan kepada baginda alam kita, habibana wa nabiyana karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya, kepada umatnya, kepada tabi'in tabi'atnya. Dan tak lupa pula yang saya hormati pada owner PT Syariah Mobilindo Bapak Haji Martin beserta keluarga. Dan tak lupa pula karyawan karyawati PT Syariah Mobilindo yang disehatkan selalu badannya, dilancarkan selalu rezekinya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kali ini kita bahas ya tentang pentingnya kita bersedekah. Di sini sedekah paling penting adalah sedekah yang terus menerus atau lancar kayak air ya, maksudnya ngalir terus, itu adalah sedekah jariyah. Nah, kayak gimana sedekah jariyah nih ya? Misalkan ya kita bangun fasilitas ya, kita punya ilmu dimanfaatin ke orang lain, terus juga kita bangun tumbuhan ya, atau menanam tumbuhan pohon ya, kita punya pohon rambutan ya, tapi sodakohin buat jalan. Yang ngambil sok mangga silahkan ya, tapi tetap aja kan pasti ada yang izin. Ini mangga ya, atau rambutan? Bebas mau tanaman, asalkan ya nggak dibolehin tuh. Terus membangun atau mewakafkan ya masjid, air, terus juga masih banyak lagi deh yang lain-lain gitu. Ya di sini ya yang paling besar ya adalah itu memanfaatkan suatu ilmu kita ya. Ilmu kita misalkan segini ya, tapi kita ajarin ke orang lain ya, kayak kita diajarin sama orang tua kita tuh. Contohnya itu adalah suatu amal jariyah ya, yang terus turun temurun dari ya nenek moyang kita. Misalkan baca apa itu walaupun sedikit ya, padahal kita nggak tahu ya itu ilmu, tapi sedekahnya sampai mati nanti tuh ya. Kita meninggal ya, nggak mungkin dong kita meninggal ya, kita mati ya, tapi nggak ada yang ngalir ataupun nggak ada yang masuk atau pemasukan nih. Pemasukannya apa? Bukan pemasukan duit ya, bukan pemasukan warisan, tapi pemasukan amal nanti yang dimasuk gitu ya. Kita mati juga susah, bener nggak? Bener, mati susah, harus didoain dulu ya, harus didoain juga. Udah mati, hidup juga ya sama, didoain juga gitu ya. Jadi orang tua ya, orang tua pun masih butuh doa kita gitu, yang hidup maupun yang mati, apalagi yang sudah tiada gitu. Jadi manfaatkanlah nih sedekah ya, sedekah kita jalan terus ya, minimal setiap hari lah ada apa kek ya. Kita beli dagang aja ya, beli makanan itu termasuk sedekah loh. Iya, termasuk sedekah karena memperlancarkan rezeki orang. Itu sama sedekah, apalagi sedekahnya jelas kan di sini mah. Iya, itu masuknya ke makanan gratis gitu ya. Ada undian haji
umroh, ya tuh sedikit ya, walaupun ya mungkin nggak bisa dilihat dari kita ya, nggak bisa dilihat dari pandangan, cuman ya itu dia sedekah kan karena amal ya, amal emang bisa dilihat, nggak bisa ya. Kalian setinggi apapun amal kalian ya, sebanyak apapun dosa kalian nggak akan bisa kita lihat ya, tapi bisanya kita raba raba apa itu raba? Hah? Astagfirullah. Rasa ya gitu. Rasanya pakai apa? Bukan pakai lidah ya, tapi pakai hati. Ya, pakai hati. Jadi sampai hari kiamat pun harta kita ya, jabatan kita itu ya, apapun titel kita ya, setinggi apapun titel kita dipandang oleh Allah bakal sama rata ya, nggak ada yang berbeda gitu ya. Nanti yang dihisab bukan titel, bukan jabatan ya, tapi sedekah kita ya, amal kita di dunia ini gitu. Jadi nggak ada ya titel kita jadi buat ini ya. Mau titel kalian lulusan Kairo, LC, MA, MM semuanya. LC lulusan Kairo loh Bang. Ya. Iya. LC bukan ini. LC itu lulusan Kairo sebutannya. Itu. Ya. Ada sebutan LC banyak. Itu. Lulusan Kairo itu semuanya nggak ada. Ya. Nanti yang dilihat cuman amal kita. Gitu. Kita ngejar-ngejar semuanya ya, tapi kan kita udah usaha gitu. Tapi jangan tinggalkan sedekah kita karena itu yang paling penting ya. Apalagi ke orang tua. Tuh dia ya. Kita punya sedikit uang pun ya, ataupun gaji kita punya ya, kita selipkan buat orang tua kita ya. Selipin kayak di mana ya, ke dompetnya. Kalau nggak mau nerima tuh ya. Kadang kan ada orang tua kan yang nggak mau nerima ya, udah lu biarin aja buat jajan lu ya buat tabungan ya Pak, udah selipin aja seberapa kek ya, 100, 2.000, 200 kan lumayan buat beli sayur di rumah, bener nggak, buat makan itu ya. Apalagi kalau ada yang minta kepada anaknya, wah itu mah ya, kita nggak punya duit pun ya kita cari, bener apa enggak? Bener itu ya. Kita nggak punya apa-apa pun ya, akhir bulan orang tua minta beliin beras misalkan, itu kita lagi akhir bulan, aduh nggak ada duit, seret banget ya, kita sampai nyari-nyari dulu gitu. Kenapa kalau nggak dikasih, kan nggak enak kita ya, masa aduh akhir bulan nggak ada duit mah masa kayak gitu. Iya bentar mak, ntar nanti di TM ya, padahal mah kita kan lagi nggak apa-apa ya, nanti ada timbal baliknya kok, tenang aja, pasti ada gantinya semuanya bro gitu ya. Jadi jangan kalian takut atau khawatir ya duit kalian hilang tiba-tiba ya kemana gitu, pasti ada gantinya ya. Sodakoh jangan ngitung-ngitung ya, misalkan udah sodakoh kita ke sini ke sono ya, kita ngitungin, jangan gitu, jangan kita hitungin. Kalau hitungin pasti bakal, hati kita bakal kayak rugi ya. Jangan dihitungin sodakoh ya, sodakoh berapa aja bebas ya, jangan lihat saldo ya, yang penting kita sodakoh berapa aja gitu. Oke. Jadi setiap hari harus ada sedikit rezeki kita yang harus disumbangkan kepada yang lain, sedikit aja ya, beli apa kek gitu, itu termasuk sedekah gitu. Lalu di sini ada ya yang namanya kita bangun fasilitas. Nah ini yang paling, apalagi ya kita bangun masjid ya, mewakafkan masjid, wah itu mah jariah, benar-benar jariah gitu, pahalanya ngalir terus ya sampai nanti hari kiamat tuh
Kita bangun masjid, bangun musola, ya dipakai buat warga sekitar. Masya Allah banget itu Pak. Apalagi bangun tempat ilmu, ya sekolah ataupun yang lainnya, itu pasti amalnya pasti terus mengalir gitu. Karena yang paling besar itulah ya bangunan ya ya biasa aja lah gitu. Masjid nggak usah gede-gede ya, musola lah ya, kalau dipakai orang sholat kan buat umum kan lumayan gitu ya. Apalagi sholat kan tahu sendiri pahalanya ya, 7 kali lipat gitu. Itu nanti masuknya juga ada sebagian dari kita Pak, amalnya itu. Apalagi mata air, wah mata air mah ya kita salurin ke warga ya. Misalkan yang panas daerahnya mana sih? Semarang apa? Semarang. Daerah Ciputat. Surabaya lah, yang udah pernah ke Surabaya, Jawa. Iya, Surabaya kan Jawa Timur. Jawa Timur tuh, oh panas banget. Ya, Jakarta lah, jangan Jawa, Jakarta gitu. Dingin Jakarta. Main aja Jakarta sekarang. Ya, meletak panasnya. Gitu. Matahari di atas kita. Ya, kita bangun sumur ya, di daerah sana kekurangan air, misalkan kita bangun sumur ya, airnya tuh dipakai ya, kita ikhlas tuh, masya Allah pahalanya. Itu pahalanya kayak air nanti ya, setetes air mengalir sampai sedekah terbaik bikin sumur gitu. Hah? Sedekah terbaik bikin sumur. Masih banyak. Maksudnya yang terbaik-baiknya nih ya, masih banyak nih. Bangun masjid juga terbaik dik. Itu ya, bangun masjid, wakaf ya, ngewakafin tuh. Tanah ya, misalkan kalian punya tanah, cuman tanahnya nggak kepake nih, diwakafin tuh bisa ya, buat masjid. Tapi yang bangunnya boleh warga sekitar itu, tapi wakafnya itu, tanahnya itu punya milik si orang ini gitu, nanti wakafnya. Tapi tetap nanti pahalanya pun jariah kepada warga sekitar juga gitu ya, karena dipakainya kan buat sama-sama gitu. Banyak kan masjidnya ada wakaf itu sebenarnya tanah ya, tanah itu dibangun warga buat bikin masjid tuh. Jadi buat warga sekitar bikin masjid, itu masjidnya dipakai bareng-bareng gitu. Jadi tanahnya punya orang ya, nggak boleh diambil alih, nggak boleh diruntuhin lagi ya, kalau udah diwakafin gitu. Itu nggak boleh, ada perjanjiannya gitu. Jadi udah diwakafin buat masjid gitu ya. Kalau mau diruntuhin nggak boleh ya, dosanya gede banget itu ya, dosa gede kalau udah diwakafin gitu. Karena yang punya ini udah ikhlas. Terus juga ya, ini sekecil juga ya, kita kecil bangun tanaman ya, buah-buahan ya, singkong lah, kebun singkong. Kita punya kebun singkongnya dimalingin mulu ya, nggak apa-apa, kita ikhlasin aja, nggak apa-apa ya. Singkong paling berapa dicabut ya kan, cuman kalau ini dosa juga sih yang ngambil. Cuman kalau ikhlas nggak apa-apa ya gitu. Yang penting mah yang punya, yang pemiliknya ikhlas gitu. Yang pemiliknya ikhlas ya. Ya lu nyabut singkong dik, pernah nggak dik? Pernah. Di kebun orang tuh pernah kan? Ya pernah gitu. Kadang sampai dikejar-kejar, akhirnya dikasih. Gitu. Iya. Tapi kalau ikhlas mah nggak apa-apa. Tapi kalau ini mah kita lihat-lihat dulu, janganlah. Nah, Main gomer api ngambil dikejar. Dikejar kan ada penjaga ya biasanya. Dijagain anjing kalau nggak salah biasanya, pernah tuh. Ada. Kebun dijagain anjing bang. Gitu. Sendiri tetap diomelin. Iya, dijagain anjing tuh kebun. Buset, ketat banget itu mah. Tapi ya zaman dulu bocil mah kan kita nggak tahu. Gitu, ambil aja. Yang penting mah dimakan bocah. Gitu. Tapi kalau sekarang ya kita nggak apa-apa lah ya, tanaman-tanaman dikit gitu. Kalau punya segini ya, bangun apa kek ya, mangga apa ya. Cuman kita buahnya petikin yang bagus dulu. Kalau udah bagus nih gitu, udah tumbuh, nanti baru yang lainnya kasihin gitu. Tapi kalau udah di ranah
buahnya ranah ke tetangga, itu udah milik tetangga juga buah gitu. Misalkan bangun pohon, ya bangun pohon di sebelah gini, ya cuman akarnya nyampe ke rumah warga, ya ke rumah tetangga. Nah itu jadi buat tetangga juga gitu, walaupun yang nanemnya dia gitu, tapi kan akarnya nyampe ke tetangga. Udah itu nggak apa-apa, kita ambil juga, ya kita ambil juga, nggak bakal dosa itu, karena udah ranah punya kita juga tanamannya gitu. Itu boleh. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya jelasin tentang sodakoh jariyah. Jadi kita harus terus ya sodakoh, karena sodakoh sampai hari kiamat nanti nggak ada habisnya gitu, sampai akhir hayat nanti gitu. Yang sudah mati pun kita sodakohin nggak apa-apa gitu. Oke, itu aja dari saya ya. Ada yang ingin bertanya, sok silakan.